Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 2113031010 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait korosi dari kelas 12 SMA. Adapun topik bahasan yang akan saya sajikan yaitu ada 4. Yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator, dan yang keempat yaitu materi. Baik, untuk yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4, yaitu yang pertama KI1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode secara kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar dari korosi yaitu ada 2. Yang pertama 3.4 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan yang kedua yaitu 4.4 mengajukan ide atau gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Nah, adapun indikator dari pencapaian kompetensi dasar yaitu yang pertama untuk 3.4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian korosi, yang kedua menjelaskan proses perkaratan pada besi, yang ketiga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dan indikator dari KD 4.4 yaitu mengkomunikasikan cara untuk mencegah dan mengatasi korosi. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi korosi. Nah, di sini saya akan membahas 4 topik bahasan yaitu tentang pengertian, proses perkaratan pada besi, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dan cara mencegah korosi. Baik, langsung saja ke pengertian. Nah, korosi itu apa sih? Korosi itu adalah suatu proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, yaitu senyawanya ini bersifat korosif. Itu lingkungan yang lembab mengandung uap air dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, atau H2S. Selanjutnya, proses perkaratan pada besi. Nah, pada anoda, logam besi akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan ini akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi O2 dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Nah, air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk ion OH+. Nah, untuk reaksi yang terjadi, kalian bisa lihat di dalam layar, di mana reaksi sel yang didapatkan yaitu 2 Fe solid ditambah setengah O2 gas ditambah 4H+ aqueous bereaksi menjadi 2 Fe2+ aqueous ditambah 2H2O liquid, sehingga potensial sel yang didapatkan yaitu sebesar positif 0,84 volt. Nah, potensial sel yang bernilai positif ini menjelaskan bahwa perkaratan besi yang terjadi ini merupakan reaksi yang spontan.
Nah, kemudian Fe2+ ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut sedemikian rupa sehingga menjadi karat besi, yaitu 2Fe2O3NH2O, di mana ion H+ dalam reaksi tersebut terbentuk kembali dalam hasil akhir reaksi dengan menunjukkan bahwa ion tersebut merupakan katalis dalam proses perkaratan. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa lihat reaksi yang sudah terpampang di dalam layar, sehingga Fe2O3NH2O yang dihasilkan ini merupakan senyawa oksida besi yang berwarna coklat kemerahan dan bersifat rapuh. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi di sini ada 4. Yang pertama yaitu udara oksigen. Nah, seperti yang kita tahu, air ini merupakan salah satu yang amat penting bagi kita sebagai makhluk hidup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Nah, udara yang lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Faktor yang kedua yaitu zat elektrolit. Nah, elektrolit baik asam ataupun garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, contohnya yaitu air hujan yang banyak mengandung asam dan air laut yang banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut ini merupakan penyebab korosi yang utama. Faktor yang ketiga yaitu permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sehingga menyebabkan kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit untuk terbentuk. Nah, dan faktor yang terakhir yaitu sel elektrokimia. Nah, logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu cara mencegah. Nah, dalam cara pencegahan korosi ini terdapat 2 teknik, yaitu yang pertama teknik pelapisan logam dan yang kedua yaitu perlindungan katoda. Nah, dalam teknik pelapisan logam ini terdapat berbagai banyak cara, yaitu yang pertama pengecatan. Nah, terdapat 2 bahan cat besi, yaitu bahan dasar minyak dan bahan dasar lateks. Nah, bahan ini cukup memberikan perlindungan terhadap logam besi dan memberi tambah nilai estetikanya. Yang kedua yaitu pelapisan dengan plastik. Plastik merupakan bahan polimer dari hidrokarbon. Nah, cara ini juga sangat efektif untuk melapisi beberapa alat rumah tangga dan memberi nilai keestetika. Yang ketiga yaitu pelapisan dengan minyak atau oli. Cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemuk. Nah, pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang berhubungan dengan estetika, karena yang tidak berhubungan dengan estetika, karena ini akan merusak pemandangan. Yang keempat yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Nah, timah ini termasuk logam yang tahan karat ya, seperti yang kita tahu timah ini sangat tahan karat. Nah, proses pelapisan dapat dilakukan secara elektrolisis. Nah, lapisan pada timah akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Apabila terdapat goresan, maka timah ini justru mempercepat suatu proses korosi karena potensial elektroda timah lebih positif dari besi. Selanjutnya yaitu yang kelima, chrome plating atau pelapisan dengan krom. Nah, krom memberi lapisan sebagai pelindung. Nah, sehingga besi yang sudah diberi lapisan krom akan mengkilap. Pelapisan dengan krom ini dilakukan dengan proses elektrolisis sama seperti timah ya. Krom juga dapat memberikan perlindungan meskipun pada suatu lapisan krom tersebut ada yang rusak.
Nah, cara ini umumnya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor, contohnya saja bumper mobil. Nah, teknik pelapisan logam yang terakhir yaitu pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng juga dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial pada elektroda besi lebih negatif daripada seng. Maka, pada besi yang terkontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan suatu besi sebagai katoda dan seng yang akan mengalami oksidasi sehingga besi akan menjadi lebih awet. Teknik yang kedua yaitu dengan perlindungan katoda atau proteksi katoda. Nah, cara yang digunakan dalam teknik ini meliputi dua cara, yaitu yang pertama pengorbanan anoda. Kita bisa ambil contohnya dalam perbaikan pada pipa bawah tanah ya. Seperti yang kita tahu, pipa bawah tanah ini sangat amat mudah terkorosi. Nah, pipa bawah tanah ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk menghilangkan korosinya. Nah, kita bisa menggunakan cara untuk mengatasi korosi pada pipa bawah tanah tersebut dengan menggunakan teknik sacrificial anoda, yaitu dengan cara menanamkan sebuah logam magnesium ataupun aluminium, kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Nah, lalu logam magnesium atau aluminium itu akan berkarat, sedangkan besi tidak karena magnesium atau aluminium merupakan suatu logam yang reaktif atau mudah berkarat. Cara yang kedua yaitu menggunakan arus paksa. Nah, apa sih itu arus paksa? Arus paksa adalah proteksi dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar. Biasanya dari arus AC yang dilengkapi dengan pengarah arus atau rectifier, sehingga menjadi arus DC. Di mana kutub negatif dihubungkan ke struktur yang dilindungi dan kutub positif dihubungkan dengan anoda yang mempunyai potensial lebih tinggi dari struktur yang dilindungi. Nah, pada proses arus paksa ini, arus listrik mengalir dari rectifier menuju anoda, lalu dari anoda melalui elektrolit ke permukaan struktur. Nah, kemudian mengalir sepanjang struktur dan kembali ke rectifier melalui konduktor elektrik. Nah, karena struktur menerima elektron bukan malah melepaskan elektron, maka struktur menjadi terproteksi. Baik, sekian pemaparan materi terkait korosi. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja dan maupun tidak disengaja. Saya tutup pemaparan materi kali ini dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.